Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 6, gimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat. Baik anak-anakku, untuk hari ini kita akan belajar matematika. Sudah masuk materi tentang bangun ruang. Maka dari itu Bapak harapkan kalian semua menyimak dan tonton video pembelajaran ini dari awal sampai selesai. Video pembelajaran ini Bapak upload ulang dari salah satu channel YouTube dari Tintus Edu. Ya, nanti linknya akan Bapak simpan di deskripsi. Makanya jangan sampai ketinggalan. Simak sampai selesai ya. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat dan semangat. Hari ini kita kembali akan belajar materi matematika. Tentang bangun ruang. Bangun ruang apa saja yang akan kita pelajari? Ya, yaitu bangun ruang prisma, bangun ruang tabung, limas, kerucut, dan bola. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Tahukah kalian apakah bangun ruang prisma itu? Prisma adalah bangun ruang yang memiliki sepasang sisi sejajar dan kongruen, yaitu sisi alas dan sisi atas dengan bentuk segi N. Selanjutnya, mari kita mengenal bagian-bagian dari prisma. Perhatikan prisma berikut. Berdasarkan prisma tersebut, terdapat titik-titik yang merupakan pertemuan dari 3 garis. Diberi nama titik A, B, C, D, E, dan F. Titik tersebut dinamakan dengan titik sudut. Selanjutnya, pada bagian atas terdapat bangun berbentuk segitiga, disebut dengan sisi atas. Kemudian, pada bagian bawah terdapat juga segitiga yang besarnya sama dengan sisi atas atau kongruen, sama persis, disebut dengan sisi alas. Kemudian, terdapat juga sisi-sisi yang berdiri tegak, berbentuk persegi panjang, disebut dengan sisi tegak. Selanjutnya, garis-garis, garis AB, BC, AC, DA, dan yang lainnya disebut dengan rusuk. Bagaimana? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Sekarang mari kita mengenal macam-macam prisma. Nama prisma tergantung dari sisi alas atau sisi atasnya. Jika sisi alasnya berbentuk segitiga, maka disebut dengan prisma segitiga. Jika sisi alasnya berbentuk segi empat, maka disebut prisma segi empat. Jika segi lima, maka disebut prisma segi lima. Dan jika segi enam, maka disebut prisma segi enam, dan seterusnya. Selanjutnya, mari kita tentukan banyaknya titik sudut, rusuk, dan sisi dari prisma-prisma tersebut. Kita mulai dari yang pertama, yaitu prisma segitiga. Perhatikan pada gambar. Titik sudut dari prisma segitiga ternyata adalah 6. Prisma segi empat ternyata adalah 8. Selanjutnya, prisma segi 5, titik sudutnya ada 10. Selanjutnya, prisma segi 6, titik sudutnya ada 12. Sekarang banyaknya rusuk. Kita lihat prisma segitiga. Ternyata banyaknya rusuk adalah 9.
prisma segi 4 banyaknya rusuk adalah 12. Prisma segi 5 banyaknya rusuk adalah 15. Dan prisma segi 6 banyaknya rusuk adalah 18. Sekarang banyaknya sisi. Kita lihat ternyata banyaknya sisi pada prisma segitiga adalah 5. Pada prisma segi 4 adalah 6. Pada prisma segi 5 ada 7. Dan pada prisma segi 6 ada 8. Jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma adalah gambar yang jika dibentuk akan menjadi sebuah prisma. Di sini jaring-jaring yang ditampilkan adalah jaring-jaring prisma segitiga. Kita lihat bagian atas dan bawahnya berbentuk segitiga yang besarnya sama atau kongruen. Misalkan mau membuat segi 4, ya tinggal atasnya dibuat segi 4 yang besarnya sama atau kongruen. Pernahkah kalian melihat benda-benda berikut? Ya, benda-benda tersebut adalah benda-benda yang menyerupai tabung. Lalu, apakah itu tabung? Tabung atau bisa disebut juga silinder, yaitu sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran yang identik atau kongruen yang saling sejajar, dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Agar lebih jelas, mari kita simak penjelasan tentang bagian-bagian dari tabung berikut. Perhatikan tabung berikut. Mari kita tentukan jumlah titik sudut, rusuk, dan sisi dari tabung tersebut. Yang pertama, titik sudutnya. Ternyata tabung tersebut tidak mempunyai sisi yang jika bertemu menghasilkan suatu titik. Maka titik sudut dari tabung tersebut adalah 0 atau tidak mempunyai titik sudut. Sekarang rusuknya. Kita lihat rusuk dari tabung yaitu adalah sisi yang melingkar bagian atas dan bawah, yaitu berjumlah 2. Selanjutnya sisi dari tabung. Sisi dari tabung terdiri atas, sisi atas, sisi alas, dan selimut tabung. Maka jumlahnya ada 3. Selain bagian-bagian tersebut, terdapat juga diameter atau garis tengah yang terletak di bagian sisi alas dan sisi atasnya. Selain itu juga ada jari-jari, yaitu jarak titik pusat lingkaran ke sisi lingkaran, hanya ada di bagian sisi alas dan sisi atasnya. Selanjutnya ada tinggi tabung, yaitu jarak antara sisi alas dan sisi atas dari tabung tersebut. Itu adalah bagian-bagian dari tabung. Sudah paham ya? Alhamdulillah. Sekarang mari kita belajar tentang jaring-jaring tabung. Kita lihat pada gambar. Sisi selimut tabung apabila kita potong, maka akan bentuknya menjadi sebuah persegi panjang. Sedangkan sisi alas dan sisi atasnya berbentuk lingkaran. Maka jaring-jaring tabungnya adalah sebagai berikut.
Ini adalah jaring-jaring pertama. Jika ingin membuat jaring-jaring yang lainnya, maka kita tinggal menggeser bagian alas atau bagian atasnya. Kita lihat, misalkan kita geser ke kiri. Nah, ini adalah jaring-jaring kedua. Selanjutnya, jaring-jaring ketiga kita bisa menggeser bagian alasnya. Dan seterusnya ya, tinggal kita geser bagian alas dan atasnya, maka akan menjadi bentuk jaring-jaring yang lainnya. Yang perlu kita pahami, panjang dari persegi panjang sama dengan keliling dari lingkaran alas atau lingkaran atas. Pernahkah kalian melihat bangunan berikut? Atau kalian melihat sebuah atap rumah? Ya, atap sebuah rumah atau bangunan tersebut, yaitu bangunan piramid, adalah benda-benda yang menyerupai bangun ruang limas. Lalu, apa itu bangun limas? Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagai alas. Selain itu, beberapa buah bidang berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Kita bisa lihat pada gambar. Selanjutnya, mari kita belajar bagian-bagian dari limas. Bagian pertama yang merupakan pertemuan dari beberapa garis membentuk sebuah titik disebut dengan titik sudut. Kemudian, untuk sisi bawahnya disebut dengan sisi alas. Sedangkan sisi samping semuanya berbentuk segitiga disebut dengan sisi tegak. Kemudian terdapat garis-garis yang jika digabungkan akan membentuk suatu rangka berbentuk limas, disebut dengan rusuk. Kemudian terdapat juga jarak antara alas dengan titik puncak atau titik sudut yang paling atas, disebut dengan tinggi limas. Yaitu tadi adalah bagian-bagian limas. Selanjutnya, mari kita menghitung banyaknya rusuk, banyaknya titik sudut, dan banyaknya sisi dari bangun limas berikut. Namun sebelumnya, mari kita mengenal nama-nama limas berikut. Yang pertama, karena sisi alasnya berbentuk segitiga disebut dengan limas segitiga. Sedangkan yang kedua disebut dengan limas segi empat. Yang ketiga, limas segi lima. Dan yang keempat, limas segi enam. Yang pertama, kita hitung titik sudut dari limas segitiga. Ya, ternyata ada 4. Kemudian limas segi 4 ada 5. Kemudian limas segi 5 ada 6. Dan limas segi 6 ada 7. Kemudian banyaknya rusuk dari limas segitiga. Ternyata ada 6. Limas segi 4 ada 8. Kemudian limas segi 5 ada 10. Dan limas segi 6 ada 12. Selanjutnya banyaknya sisi dari limas segitiga. Ada 4. Kemudian limas segi 4 ada 5. Limas segi 5 ada 6. Dan limas segi 6 ada 7. Bagaimana? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Jaring-jaring limas. Kita perhatikan jaring-jaring limas yang akan kita bahas. Yang pertama adalah limas segitiga. Kalian bisa melihat dari gambar. Selanjutnya limas segi 4. Perhatikan limas segi 4. Ya. Di sini dicontohkan ada 2 bentuk jaring-jaring limas segi 4.
Pernahkah kalian melihat benda-benda berikut? Benda pertama adalah caping. Kemudian benda kedua adalah es krim ya. Kemudian benda ketiga adalah topi. Masing-masing benda tersebut adalah benda yang menyerupai dengan bangun ruang kerucut. Lalu, apa itu bangun ruang kerucut? Ya, bangun ruang kerucut adalah bangun ruang di mana bangun tersebut dibentuk oleh sebuah lingkaran pada sisi alas dan sisi lengkung yang mengelilingi lingkaran tersebut. Itu adalah pengertian dari bangun kerucut. Bagian-bagian dari kerucut. Bagian yang pertama yaitu adalah titik sudut, karena letaknya di atas biasa disebut dengan titik puncak, berjumlah 1. Kemudian rusuk. Rusuk pada kerucut hanya ada pada sisi bawahnya yang berbentuk lingkaran, maka jumlahnya adalah 1 juga. Kemudian sisi, jumlah sisi dari kerucut itu adalah sisi alas bagian bawah berbentuk lingkaran dan sisi tegak atau biasa disebut dengan selimut kerucut, maka jumlah sisinya adalah 2. Selain itu, pada bagian alasnya karena berbentuk lingkaran, maka kerucut mempunyai jari-jari yang biasa disingkat dengan R. Kemudian jarak sisi alas dengan titik puncak disebut dengan tinggi atau T. Kemudian bagian sisi miringnya biasa disebut dengan S atau garis pelukis biasanya. Jaring-jaring kerucut. Kita lihat gambar kerucut berikut. Karena sisi kerucut hanya ada 2, yaitu sisi alas dan sisi tegak atau sisi selimut, maka jaring-jaringnya juga ada 2 bagian, yaitu bagian alas yang berbentuk lingkaran dan bagian sisi tegaknya seperti pada gambar. Pernahkah kalian melihat benda-benda berikut? Ini adalah benda yang sering digunakan anak laki-laki, yaitu bola. Kemudian ini adalah gambaran dari bumi. Benda-benda tersebut adalah benda yang bentuknya menyerupai dengan bangun ruang bola. Lalu, apa itu bangun ruang bola? Ya, bangun ruang bola adalah bangun ruang 3 dimensi. Bangun ini dibentuk oleh tak hingga lingkaran yang berjari-jari sama panjang. Nah, itu adalah pengertian dari bangun ruang bola. Bagian-bagian dari bola. Bagian yang pertama adalah sisi bola, yaitu permukaan yang ada di luar bola itu dinamakan dengan sisi bola. Kemudian terdapat titik yang berada tepat di tengah-tengah bola tersebut, disebut dengan titik pusat. Selanjutnya terdapat jarak antara titik pusat dengan sisi bola, dinamakan dengan jari-jari, disingkat dengan R. Kemudian selain itu juga terdapat jarak antara sisi bola yang satu dengan sisi bola yang lainnya yang berhadapan, disebut dengan D atau diameter. Nah, itu tadi adalah bagian-bagian dari bola. Alhamdulillah, pembelajaran bangun ruang kali ini sudah selesai. Sekarang kita simpulkan bersama-sama banyaknya titik sudut, rusuk, dan sisi dari masing-masing bangun ruang tersebut. Kalian bisa melihat penjelasannya berikut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video pembelajaran dari salah satu channel YouTube dari Tintus Edu. Gimana? Kalian dapat mengerti tentang materi ini? Mudah-mudahan kalian semua dapat memahami dari isi video pembelajaran hari ini. Tugasnya silakan kalian buka buku paket halaman 113.
Di halaman 113 kalian isi pada nomor 1, pada nomor 6 dan nomor 8 ya. Silakan kalian isi di buku tulis kalian dan jangan lupa hasilnya di-upload di e-classroom-nya. Baik, itu saja video pembelajaran pada pagi hari ini. Kita bertemu di pekan depan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya. Semangat terus anak-anak.